Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Della Andanda Ningrum STMT kelas F Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan anggota kelompok yang pertama ada Anissa Nabila Zain, yang kedua ada Darul Mustafa, yang ketiga Nur Laila Lutfi Hariroh, yang keempat Praba Azahra, dan yang terakhir ada Sandi Pratama. Dan pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai konservasi lingkungan hidup. Adapun pemaparannya yaitu sebagai berikut. Pengertian konservasi. Konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang berarti pelestarian atau perlindungan. Konservasi pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Konservasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara serta pemanfaatan secara bijaksana. Dalam konteks yang luas, konservasi tidak hanya diartikan sebagai menjaga atau memelihara lingkungan alam, tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia. Kesimpulannya, secara sederhana, konservasi dapat diartikan sebagai upaya tertentu yang bersifat bijaksana dalam mengelola keanekaragaman hayati serta lingkungannya sesuai dengan kondisi yang seharusnya, sehingga manusia ataupun alam bisa tetap lestari. Konservasi juga dapat dipandang dari beberapa segi, yaitu dari segi ekonomi, segi sosial, dan juga segi ekologi. Adapun konservasi dari segi ekonomi yaitu berarti mencoba memanfaatkan sumber daya alam untuk sekarang. Dan dari segi ekologinya, konservasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk sekarang dan masa mendatang. Sementara dari segi sosial, konservasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan dengan bijaksana. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan konservasi. Adapun tujuan konservasi ini diantaranya yaitu yang pertama, untuk melindungi serta memelihara sebuah lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang dikira penting dan bernilai supaya tidak rusak, beralih, berganti, serta hancur. Adapun tujuan yang kedua yaitu untuk melindungi serta menjaga ekosistem alam. Jadi, keseimbangan alam kita serta kualitas lingkungannya tetap terjaga. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk melindungi serta melestarikan spesies flora dan fauna, terutama spesies yang telah langka supaya tidak terjadi kepunahan. Jenis-jenis konservasi. Yang pertama yaitu ada konservasi institu. Apa sih konservasi institu itu? Konservasi institu yaitu konservasi pada hewan atau tumbuhan yang dilaksanakan di dalam habitat aslinya. Hal ini dilakukan supaya peluang hidup suatu organisme menjadi lebih tinggi karena berada dalam lingkungan yang sesuai dengan habitat aslinya. Berikut ini beberapa kategori yang termasuk dalam konservasi institu, di antaranya taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. Adapun yang kedua jenis-jenis konservasi yaitu konservasi ex situ. Konservasi ex situ sesuai dengan namanya yaitu konservasi pada hewan
serta tumbuhan yang dilaksanakan di luar habitat aslinya. Dalam pelaksanaannya, hewan ditempatkan di lokasi yang situasinya sama atau mirip dengan habitat aslinya. Berikut ini contoh konservasi ex situ, yaitu kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang landasan hukum daripada konservasi lingkungan. Jadi manusia itu tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Kalau kita kan di Indonesia gitu ya. Jadi ada lingkungan yang mencakup dari tumbuhnya kita itu. Untuk setiap interaksi manusia, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan, itu akan ada dampaknya, baik sisi positif maupun negatifnya lah. Nah, untuk itu dirancanglah undang-undang untuk mengatur keseimbangan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi hukum lingkungan mengatur pola lingkungan itu beserta perangkat dan kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat jenis instrumen untuk hukum konservasi lingkungan atau menegakkan hukum lingkungan ini. Jenis-jenisnya yaitu sanksi administrasi seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin. Kemudian ada penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Kemudian ada penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Jadi ini pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Dan selanjutnya yaitu penegakan hukum pidana. Ini di sini terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang secara nyata dan jelas bahwa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memperdagangkan baik hidup mati maupun bagian tubuhnya saja. Jadi segala macam tentang lingkungan maupun biota yang di dalamnya, apabila kita melanggar, hukumannya yaitu 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi untuk konservasi lingkungan di Indonesia itu bukanlah suatu hal yang sepele, sehingga diadakannya payung hukum untuk membentengi daripada konservasi lingkungan. Berikut adalah contoh konservasi alam. Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dan perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan, serta dalam pelestarian sumber daya alam. Selain itu juga, Taman Nasional sangat penting dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia diantaranya Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Batang Gadis di wilayah Kabupaten Madinah, Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Yang kedua ada cagar alam. Cagar alam yaitu sebuah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai keunikan baik dalam hal tumbuhan, satwa, serta ekosistem yang mana dalam khasnya itu harus wajib kita lindungi. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia diantaranya cagar alam Maninjau yang berada di Agam, Sumatera Barat, cagar alam Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, cagar alam Waigo Barat yang ada di Raja Ampat, Papua Barat. Kemudian yang ketiga ada kebun raya. Kebun raya ini adalah kumpulan tumbuhan pada suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah dengan tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Contoh kebun raya diantaranya Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Kuningan, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Batu Raden. Selanjutnya contoh konservasi alam yaitu Taman Laut. Taman laut adalah suatu wilayah lautan yang memiliki ciri khas yang berupa keindahan alam yang dimana diperuntukkan untuk melindungi keanekaragaman hayati di lautan.
Contoh taman laut di Indonesia diantaranya Taman Laut Bunakan di perairan Sulawesi, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian yang kelima ada hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau yaitu suatu hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa perairan payau. Hutan ini letaknya pada garis pantai dan dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut. Salah satu peran dan manfaat dari hutan mangrove yaitu terdapatnya sistem pada perakaran tanaman mangrove yang kompleks, rapat dan lebat yang dapat memerangkap sisa-sisa dari bahan-bahan organik serta endapan yang terbawa oleh air laut dari daratan. Adapun 3 kegiatan pokok konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang pertama ada perlindungan sistem penyangga kehidupan. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya. Pengawetan merupakan usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur tersebut dapat berfungsi dalam alam dan senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha, pengendalian, atau pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang. Kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan lingkungan kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dengan tetap memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman satwa liar. Adapun materi yang terakhir yaitu mengenai manfaat konservasi lingkungan. Nah, beberapa manfaat konservasi lingkungan ini diantaranya yaitu yang pertama, terjaganya kondisi alam dan lingkungannya. Yang kedua, terhindarnya bencana akibat perubahan alam. Yang ketiga, terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro. Yang kelima, memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, yang berarti upaya konservasi ini merupakan sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna. Yang keenam yaitu sebagai penunjang budidaya. Maksudnya yaitu sarana untuk mempelajari flora dan fauna yang sudah punah maupun flora dan fauna yang belum punah dari segi sifat, potensi, maupun penggunaannya. Dan manfaat yang terakhir yaitu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, yang berarti ciri-ciri dan objeknya yang berkarakteristik merupakan kawasan ideal sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.
Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan materi ada kesalahan kata atau yang lain, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.